Saat ini sudah bersama saya Ibu Sinta Kamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Halo Ibu Sinta, apa kabar? Baik, baik. Sehat Bu? Sehat, sehat. Oke Ibu, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Kita akan ngebahas soal ancaman Ibu yang katanya bakal ada 85 juta pekerjaan bakal digantikan oleh mesin. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Ya, jadi itu mungkin survei yang dibuat oleh World Economic Forum ya, yang menyatakan bahwa 85 juta lapangan pekerjaan akan hilang karena otomatisasi dan digitalisasi. Jadi memang ini menjadi suatu tantangan berat. Bagaimana nantinya kita bisa mengalihkan pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi kalau kita tidak cukup lapangan pekerjaan, terus bagaimana nanti pekerja dengan usia produktif yang mau mencari lapangan pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita lihat ini menarik karena di situ juga disebutkan bahwa 43% ya itu akan pekerjaan itu akan mau tidak mau itu di dalam pekerjaan itu akan perusahaan itu harus mengeluarkan pekerjanya. Jadi 43% itu angka yang cukup tinggi. Juga selain itu disebutkan bahwa memang ada 41% yang kemudian mengalihkan atau outsource pekerjaannya ke specialized task force. Ini juga nah, tapi yang memberikan optimisme adalah bahwa survei tersebut juga menyebutkan bahwa akan ada 97 juta pekerjaan baru. Ini kan merupakan suatu peluang. Jadi menurut saya walaupun memang kita akan kehilangan banyak pekerjaan, tapi akan punya peluang pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul. Oke, memang sektor apa saja sih Bu yang paling terdampak atau yang paling terancam nih dari adanya mesin-mesin ini Bu? Iya, jadi kalau kita lihat memang kalau dilihat dari ini kita semua juga berdasarkan data yang ada ya. Kalau nggak salah ILO pada waktu itu regional datanya menyebutkan bahwa memang banyak pekerjaan seperti contohnya retail trade ya itu juga akan terkena, manufaktur pastinya akan terkena juga, tapi yang besar juga kalau kita lihat di sini yang tentu saja berhubungan dengan seperti hotel, restoran itu juga ada dampaknya. Kemudian kita melihat dari segi pekerjaan-pekerjaan yang bisa tergantikan oleh robot atau itu jelas sekarang di financial sector, perbankan itu juga udah mulai kelihatan gitu. Jadi sebenarnya jenis sektor itu banyak sekali ya yang bisa terkena, cuman kan mungkin tidak seluruhnya. Mungkin sebagian daripada proses pekerjaan tersebut akan terkena otomatisasi atau digitalisasi. Oke, Ibu tadi sempat menyebut sektor finansial, manufaktur itu akan terancam begitu. Namun Ibu juga sempat menyebut bahwa akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul gitu. Boleh disebutkan apa saja Bu kira-kira? Ya, jadi kalau kita lihat memang jenis pekerjaannya yang berbeda. Makanya kita selalu mengatakan future of work itu adalah shifting dari jenis pekerjaan. Jadi kita lihat sekarang kalau di dalam IT atau digitalisasi itu kan jenis pekerjaannya macam-macam ya. Ada analytical, ada computer programming gitu. Jenis-jenis pekerjaan seperti itu akan dibutuhkan di semua sektor. Gitu. Jadi bukan sektor yang nambah tapi jenis pekerjaan di sektor tersebut gitu. Nah, ini yang kami melihat pengalihannya ya pasti lebih yang high skill. Pastinya. Makanya kita selalu mengatakan kita mesti upscaling, ya kan? Rescaling dan upscaling. Karena jenis pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang membutuhkan knowledge yang lebih tinggi gitu. Kalau kita ngomong analytical programming itu kan semua knowledge yang lebih tinggi gitu. Nah, ini yang mungkin yang harus jadi perhatian kita. Ya, kita mengingat juga bahwa di Indonesia kan masih banyak sekali SDM yang belum mumpuni begitu Bu ya di sektor-sektor di teknis. Karena berhubungan pekerjaan baru yang akan muncul tuh di bagian teknis mungkin Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu?
pendapat? Ya, kalau nggak salah tuh di data yang ada juga menyebutkan kalau di Indonesia sendiri kita ada 23 juta eh, kehilangan pekerjaan ya kalau di Indonesia. Tapi ada sekitar 27 sampai 46 juta pekerjaan baru yang akan muncul. Nah, permasalahan sebenarnya yang menjadi kalau isu di Indonesia yang terutama yang selalu jadi perhatian kita adalah yang kita namakan bonus demografi ini bisa menjadi beban demografi. Ini yang kita harus berhati-hati karena kita tidak cukup menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dari otomatisasi ini berarti kan kita harus mulai dari link and match-nya. Dari apa yang keluar dari pendidikan dan masuk ke industri. Karena sekarang jenis pekerjaannya kan berbeda. Mungkin kalau dulu kita perlu di sektor otomotif misalnya gitu kan. Jenis pekerjaan masih manual, manusianya dibutuhkan. Nah, sekarang kan sudah banyak ke robot, ke oto. Nah, jadi jenis pekerjaan yang dibutuhkan di sektor itu kan berbeda gitu. Jadi ini kita harus mulai memang dari link and match-nya, dari pendidikannya. Berarti kita harus shift juga gitu. Pendidikannya jenis pekerjaan baru yang akan muncul gitu. Jadi ini Indonesia ini kita harus sangat berhati-hati gitu karena otomatisasi, teknologi ini pasti akan memberikan dampak daripada penciptaan lapangan pekerjaan baru gitu. Jadi ini yang mungkin jenis pekerjaannya juga berbeda. Berarti kita juga harus benar-benar mapping mulai dari dunia pendidikannya tadi gitu, link and match-nya. Nah, kami juga merasa ini juga kesempatan untuk sinergitas dibangun dari triple helix ya. Kita selalu bilang dari bisnis, daripada masyarakat maupun dari sisi akademisi atau universitasnya ya dunia pendidikannya. Jadi kita perlu ini pekerjaan besar dan kita harus benar-benar bersama-sama gitu untuk bisa bagaimana sinergitas ini dibangun dari dini gitu. Bukan hanya pada saat harus penyerapan tenaga kerja baru gitu dengan apa yang ada. Jadi ini mungkin kiat-kiat yang kita harus juga perhatikan. Oke, nah kalau terkait dengan buruh pekerja kasar gitu, itu apakah akan terancam juga Ibu? Ini tergantung ya, tadi saya belum touch kerja konstruksi. Konstruksi itu ada dampaknya, kelihatannya juga memang ada, karena ada certain construction yang bisa kemudian diotomatisasi dengan teknologi. Tapi kan masih tetap dibutuhkan buruh, tidak bisa 100% gitu kan. Jadi ini yang menurut saya kalau seperti sektor konstruksi walaupun memang ada pekerjaan yang akan punah, tapi kita tetap membutuhkan juga buruh-buruh semacam ini yang pekerja-pekerja kasar yang kemudian dibutuhkan dari certain pekerjaan yang ada di bidang konstruksi. Sama juga dengan garment, tekstil, manufaktur. Tidak semua itu bisa pakai robot dan otomatisasi gitu. Pasti ada jenis-jenis pekerjaan tentu yang membutuhkan tangan, yang membutuhkan manual, yang manusia tetap harus kerjakan gitu. Jadi saya pikir nggak bisa bilang 100% itu nanti akan tergantikan. Oke, namun harus berapa sih Bu perbandingannya antara robot dan juga manusia pekerja ya terutama ini agar tidak tergantikan Bu? Saya rasa kita nggak bisa sama ratakan semua sektor. Ada yang mungkin 70-30, ada yang 50-50, tergantung. Dan tergantung kesiapan daripada sektor-sektor tersebut. Tadi saya coba mention mengenai otomotif mungkin sedikit lebih siap mereka gitu. Tapi ada juga sektor-sektor yang perlu waktu yang lebih lama gitu. Nah, kita juga nggak bisa melihat hanya dari scope global ya. Karena Indonesia ini kan juga suatu ini tersendiri gitu. Jadi kita nggak bisa samakan semua dengan negara-negara maju. Kita sebagai negara berkembang walaupun sudah mau masuk ke atas ya. Tapi kita tetap butuh lebih banyak waktu lah untuk bisa ada transisi pekerjaan ini gitu. Jadi saya pikir tidak ada angka yang persis tepat, mesti 50-50 gitu, enggak. Tapi tergantung daripada sektor-sektor, kesiapan daripada sektor yang ada. Oke Ibu, ke depan bagaimana sih Bu Ibu melihat mengenai dengan kontribusi oleh robot-robot pintar maupun mesin ke Indonesia, ke perekonomian Indonesia ini Bu? Nah, ini saya menarik, saya kemarin baca data kalau secara global ternyata tuh kalau untuk di global ya, di dalam aspek global tuh ekonomi bisa tumbuh sekitar kalau untuk industri perbankan financial itu katanya sampai 200 sampai 300 juta dolar.
gitu. Sementara kalau untuk untuk industri consumer products itu bisa 400 sampai 600 gitu. Jadi saya pikir nilainya cukup tinggi gitu ya untuk dari sisi sektor-sektor opportunity. Nah, ini mungkin di Indonesia sendiri angkanya tidak ada tidak bagus gitu, tapi kita bisa lihat bahwa memang dari otomatisasi ini efisiensi dan productivity juga pasti terjalin, tapi juga akan berdampak secara ekonomi gitu. Jadi ini mungkin kita mesti lihat bottom line-nya bakal seperti apa ya di Indonesia. Tapi yang saya pikir banyak pekerjaan rumah nih yang kita harus selesaikan terlebih dahulu. Baik Ibu Sinta, terima kasih untuk perbincangan yang sangat seru ya, sangat menarik sekali untuk dibahas begitu. Karena kita mengingat bahwa robot-robot ini sangat mengkhawatirkan bagi para pekerja dan juga buruh terutama. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu.